Aku adalah adik dari kakakku yang bernama Rani. Sudah lama aku ingin menuliskan perjalanan hidupnya, bukan untuk memamerkan siapa dia hari ini, melainkan untuk mengabadikan luka-luka yang pernah ia peluk sendiri, sabar yang ia rawat tanpa saksi, dan ikhlas yang ia pilih meski tak pernah mudah. Berkali-kali keinginanku itu ia patahkan dengan gelengan pelan. Tak perlu diceritakan, katanya selalu, seolah hidupnya bukan sesuatu yang layak dibaca orang lain. Hingga suatu hari, setelah rayuan yang tak lagi memaksa, ia mengizinkan dengan satu batas sederhana, jangan membuatnya tampak lebih besar dari hidup orang lain. Rani adalah orang baik, dalam arti yang sunyi. Kebaikannya tak berisik, tak pernah mencari panggung. Ia berbagi bukan karena ingin dikenang, tapi karena merasa itu hal yang wajar. Hidupnya tenang dan bersahaja, seperti pagi yang tak menuntut apapun selain bernapas. Namun ketenangan itu bukan hadiah. Ia dibangun dari tahun-tahun yang berat, dari hari-hari ketika ia belajar tersenyum sambil menelan perih. Dulu, jauh sebelum semua tampak rapi seperti sekarang, ia mengenal perasaan yang paling sunyi, ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan oleh seseorang, tapi oleh keadaan yang tiba-tiba membelakangi, oleh kepercayaan yang runtuh perlahan, dan oleh orang-orang yang dulu ia bela dengan sepenuh hati. Tanpa hitung-hitungan, ia memberi, ia menjaga, ia bertahan. Namun ketika badai datang, ia justru berdiri sendirian di tengah lapangan yang penuh orang. Ia tahu rasanya berada di keramaian tapi tak memiliki tempat berpijak. Tertawa terdengar di sekelilingnya, namun tak satu pun ditujukan padanya. Tatapan orang-orang singgah sebentar di wajahnya bukan untuk memahami, melainkan untuk menilai. Kalimat-kalimat dilempar seperti batu kecil, tak selalu melukai tubuh, tapi cukup untuk menggores hati. Ia dihina bukan karena berbuat salah, melainkan karena terlihat rapuh. Dan dunia, seperti yang sering terjadi, jarang memberi ampun pada mereka yang sedang jatuh. Aku menyaksikannya dari jarak dekat, melihat bagaimana ia menelan kata-kata pahit tanpa balas. Bagaimana pundaknya menegang menahan beban yang tak ia ceritakan. Ia tidak menangis di depan orang lain. Ia memilih diam, seolah diam adalah satu-satunya cara agar tak semakin runtuh. Aku masih mengingat satu malam dengan jelas. Lampu rumah berkedip, nyaris padam, dan hujan turun tanpa jeda, memukul atap seperti ingin masuk ke dalam dada. Ia duduk di teras, sendirian, menatap tanah yang basah dan gelap. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menyimpan nyala kecil yang keras kepala. Kalau nanti aku bisa berdiri, katanya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan, seolah berbicara pada angin. Aku gak mau jadi orang yang menunjuk kesalahan orang lain. Aku hanya diam. Kata-katanya melayang di udara, tak langsung kupahami. Saat itu aku mengira ia hanya sedang menenangkan diri. Namun waktu mengajarkanku makna di balik kalimat sederhana itu. Di sanalah tekadnya tumbuh, bukan tekad untuk membalas, bukan untuk membuktikan diri dengan suara keras, melainkan tekad yang tenang, menjadi tangan yang menolong ketika ia mampu, dan memilih diam yang bermakna daripada suara yang menghakimi. Dalam kesuksesannya kini, hari-harinya justru berjalan seperti kebanyakan orang. Tidak ada tanda-tanda gegap gempita, tidak ada langkah yang tergesa untuk mengejar sorotan. Pagi-paginya dimulai dengan turun ke pasar, mengenakan pakaian sederhana, menyapa udara yang masih basah oleh embun. Ia menawar cabai dengan senyum tipis, bercakap ringan dengan pedagang yang sudah hafal wajahnya, bahkan hafal kebiasaannya. Ambil yang ini saja, Kak, kata seorang ibu penjual, sambil menyelipkan cabai yang lebih merah. Ia tertawa kecil, yang biasa aja, Bu, jangan yang terlalu bagus. Nanti yang lain kebagian apa? Ia sering berbagi sayur mayur pada orang-orang di pasar, bukan sebagai pemberi yang ingin dipuji, melainkan sebagai sesama yang tahu rasanya kekurangan. Banyak kios sayur yang ia miliki, tapi ia tak pernah menaruh target keuntungan yang tinggi. Baginya, kios-kios itu bukan semata tentang uang, melainkan tentang tangan-tangan yang kembali punya aktivitas. Tentang orang-orang yang dulu pulang dengan kepala tertunduk, kini bisa membawa pulang harapan. Yang penting muter, katanya suatu kali, biar mereka bisa makan hari ini. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya panjang. Dari pasar, langkahnya sering berlanjut ke kebun. Lahan-lahannya terbentang seperti halaman buku yang tak pernah selesai dibaca. Di sana, banyak orang yang sebelumnya tak punya penghasilan kini sibuk mengolah tanah, menanam, membersihkan, memanen dengan upah yang ia jaga tetap adil.
tak berlebihan tapi cukup untuk hidup layak. Ia berjongkok memeriksa daun-daun yang berlubang dimakan ulat, mengelus tanah dengan telapak tangan terbuka, seolah sedang berbicara pada sesuatu yang hidup. Sabar ya, gumamnya, entah pada tanah, entah pada dirinya sendiri. Baginya, tanah mengajarkan ketekunan, memberi tanpa banyak menuntut, tumbuh perlahan tapi pasti. Sore hari, ia menggembala kambing. Kambingnya banyak, sebagian miliknya, sebagian lagi titipan orang-orang desa. Ia memelihara tanpa meminta imbalan apapun. Biar aku saja yang urus, katanya pada seorang bapak tua yang menitipkan kambing dengan wajah ragu. Nanti kalau sudah besar, silakan diambil. Ia tertawa kecil ketika satu di antara kambing-kambing bandel itu berlari terlalu jauh, membuat debu menari di udara. Ia mengejar dengan langkah santai, bukan dengan marah, melainkan dengan sabar. Dasar kamu, katanya sambil mengelus kepala kambing itu, seperti menegur anak kecil yang sedang belajar berlari. Tak ada yang tampak istimewa dari luar. Ia duduk di warung kopi, mendengarkan cerita orang-orang, menanggapi seperlunya. Ia tak suka bicara tentang capaian, apalagi menyebut angka. Jika ada yang memujinya, ia cepat mengalihkan pembicaraan. Ah, itu kerja ramai-ramai, katanya. Ia memilih tetap menjadi orang biasa, orang yang turun ke pasar, ke kebun, ke kandang meski dunia diam-diam sedang ia taklukkan dengan caranya sendiri. Aku sering memperhatikannya dari jauh, menyadari satu hal, kebesaran tidak selalu berisik. Ada orang-orang yang memilih menunduk agar yang lain bisa berdiri. Ada keberhasilan yang sengaja disamarkan, supaya tak melukai siapapun yang masih berjuang. Ia berjalan di antara manusia tanpa jarak, seolah tak ada perbedaan, seolah hidup memang seharusnya dibagi rata antara memberi dan menerima. Dan mungkin itulah rahasianya. Ia tak pernah mengejar disebut hebat, karena yang ia kejar adalah ketenangan. Ia tak ingin dikenang sebagai siapa, melainkan dirasakan sebagai apa, sebagai tangan yang membantu, sebagai bahu yang tak berat diminta sandaran. Di balik kesederhanaan hari-harinya, ada dunia yang bergerak pelan, bertumbuh pelan, tapi nyata. Dunia yang ia bangun bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk ditinggali bersama. Ia tak pernah mau disebut apa usahanya. Setiap kali orang bertanya, dengan nada ingin tahu atau sekadar basa-basi, ia hanya tersenyum kecil lalu menjawab ringan, "Ya, kerja kecil-kecilan." Kalimat itu terdengar sederhana, hampir seperti angin lalu. Tapi aku tahu, di balik kesederhanaan itu ada cerita yang panjang dan sunyi. Ada malam-malam yang dihabiskan dengan mata terbuka menatap langit-langit, ditemani angka-angka yang berputar di kepala. Ada pagi-pagi yang dimulai tanpa tidur, dengan secangkir kopi dingin dan tekad yang dipaksakan tetap hangat. Aku melihat sendiri bagaimana ia jatuh dan bangkit berkali-kali. Bagaimana satu kesalahan kecil, satu angka yang meleset, satu keputusan yang terlambat bisa berarti runtuhnya harapan yang telah ia susun berbulan-bulan. Ia pernah duduk lama di sudut rumah, memandangi kertas-kertas penuh coretan, lalu menghela napas panjang, seolah sedang menimbang apakah masih ada tenaga untuk mencoba sekali lagi. Dan selalu, entah dari mana, ia menemukan alasan untuk berdiri. Ia membangun semuanya dari nol, tanpa warisan, tanpa jalan pintas, tanpa tangan yang menariknya naik. Hanya keyakinan yang sering goyah dan kemauan keras yang kadang terasa lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ia adalah CEO dari mimpi yang ia bangun dengan tangannya sendiri, namun gelar itu tak pernah ia kenakan. Ia lebih memilih menjadi Rani yang pulang dengan sandal berdebu, menyapa tetangga dengan senyum biasa, dan menawar sayur di pasar seolah hidupnya tak pernah lebih rumit dari itu. Namun hidup rupanya belum selesai mengujinya. Ada masa ketika kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah retak, bukan oleh orang asing, melainkan oleh tangan yang selama ini ia anggap aman. Luka itu datang diam-diam, seperti retakan halus di kaca, tak langsung pecah, tapi cukup membuat segalanya terasa rapuh. Ia tidak berteriak, tidak menyusun kata-kata pembelaan. Ia hanya diam lebih lama dari biasanya, menarik diri sejenak, seperti seseorang yang perlu menata ulang napasnya. Aku ingat suatu sore aku memberanikan diri bertanya, suaraku bergetar oleh rasa tak tega. "Kok kakak gak marah?" Ia menoleh, lalu tersenyum-senyum yang lelah tapi tetap utuh. "Marah itu capek," katanya pelan. "Aku masih butuh tenaga buat lanjut." Dari Kak Rani aku belajar bahwa ikhlas bukan berarti lupa, dan sabar bukan berarti kalah.
Ikhlas adalah memilih tidak membawa dendam ke hari esok. Meski ingatan masih tertinggal di hari kemarin, sabar adalah memberi waktu pada luka agar sembuh dengan caranya sendiri. Tanpa dipaksa, ia tidak suci. Ia pernah ingin berhenti, pernah bertanya pada diri sendiri sampai kapan harus kuat. Tapi setiap kali ia jatuh, ia bangkit dengan tenang tanpa panggung, tanpa tepuk tangan dan melanjutkan. Hidup seolah luka hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Banyak orang melihatnya sekarang dan mengira semua ini datang dengan mudah. Mereka melihat hasil, bukan proses. Senyum, bukan air mata. Mereka tak tahu berapa kali ia menata ulang hatinya sendiri agar tetap utuh. Aku, sebagai adiknya, menyimpan semua itu. Seperti catatan rahasia dan tulisan ini adalah caraku membaginya dengan hormat. Suatu sore, saat matahari condong dan bayangan kami memanjang di tanah, aku berkata, "Aku bangga sama kakak." Ia tertawa kecil, agak kikuk. "Bangga kenapa?" tanyanya. Aku tak menjawab dengan kata-kata, karena bagaimana menjelaskan kebanggaan pada seseorang yang memilih rendah hati ketika ia punya 1000 alasan untuk meninggi. Kini, setiap kali aku melihatnya membantu tanpa banyak bicara, setiap kali aku melihat orang-orang tersenyum setelah bertemu dengannya, aku tahu, cahaya itu nyata, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi yang menghangatkan, yang tak memaksa orang melihat, tapi terasa ketika didekati. Sehat selalu Kak Rani, semoga dipertemukan jodohmu. Seorang pria yang setia, mencintaimu dengan tulus, bertanggung jawab, dan ada kesamaan dalam sifat dan karakternya. Ikhlas dan sabarmu bukan sekadar sifat, tapi rumah bagi banyak orang yang pernah tersesat. Kebahagiaanmu lahir dari caramu memaafkan hidup, dan dari tanganmu, banyak harapan menemukan jalan pulang. Dan aku akan selalu menuliskanmu bukan sebagai legenda, melainkan sebagai manusia yang tetap memilih kebaikan, walau hidup berkali-kali mengajaknya untuk menyerah.